Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada poin 207. Kemarin sudah kita bahas ya abdu ukhruj min hammika takhruj min haddika, udah selesai. Dan ini 207 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadali, Tuhanku berkata kepadaku, fil jannati kullu ma yumkinu ayyakhtura ala bali. Di sorga semua apa saja yang dapat kau imajinasikan dalam pikiranmu ada. Kalau kamu berimajinasi karena di sini tukang main jago, berimajinasi di sorga ada jago yang tingginya 2 meter. Ya. Kalau di sininya senang lagu Tarling, silakan berimajinasi. Di sorga juga ada Lagu Tarling. Kalau di sini banyak cewek, di sorga juga banyak Cewek. bidadari. Semua apapun yang kau bayangkan bisa terjadi di dalam sorga. Ya. Wa min waraihi akbaru minhu. Tapi di balik itu semuanya ada yang lebih besar lagi, yang lebih istimewa lagi. Itu mah ece-ece, ya itu mah recehan semuanya itu. Di balik itu yang hebatnya itu, yang lebih hebat lagi. Jadi artinya bahwa sorga silakan Anda berimajinasi, bisa terjadi. Kalau kamu senang main jago, di sana ada aju jago. Yang senang mabok, di sana ada sungai arak. Betul nggak? Ya. Sungai susu ada nggak? Ada. Sungai madu? Ada. Sungai arak? Ada. Cewek? Banyak. Banyak. Malah satu orang nih kalau yang soleh masuk surga, ini bidadarinya 40. Satu bidadari punya stafnya 72. Satu staf punya asisten lagi 4. Jadi berapa tuh? 4 kali 72 kali 40. Pokoknya senotoge lah. Akan tetapi ini saya melihat, ya walau bagaimanapun itu firman Tuhan, kita yakini benar. Tetapi situasional dan kondisional ya, yang menjadi bagian dari kehidupan kita ini juga perlu dipertimbangkan ketika menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu. Silakan saja Anda cerita sesuai dengan teksnya. Orang-orang yang soleh, orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga. Fi jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir. Dan di situ penduduk surga abadi di dalam surga dengan sungai-sungai yang mengalir. Ini tidak bisa dipungkiri. Cerita sungai di surga bagi orang Indramayu tidak tertarik. Yakin mah gadangi banjir maning ngonek. Setiap tahun kita menderita karena banjiran, karena sungai meluap. Di surga diceritakan banyak sungai. Tertarik enggak? Mana yang lebih tertarik dengan sungai? Orang Indonesia, orang Indonesia apa orang Arab? Orang Arab. Kenapa?
Gak ada Di sungai. sana nggak ada sungai. Itu aja persoalannya. Nah kalau orang yang laki-laki sudah impoten, umur udah 90 tahun, masih bergerak, diceritain bidadari. Nah, iya kan? Jadi artinya begini, pokoknya silakan Anda berimajinasi. Kullu ma yakhtur bi balika. Apapun yang bisa kau imajinasikan dalam pikiranmu ada di sana. Kemudian juga wa finnari, dan juga di dalam neraka. Kullu ma yumkinu ayyahturu ala balin. Ada apa saja yang bisa kau bayangkan. Kau bayangkan neraka. Mungkin salah satu siksaannya lidah kamu disilet-silet. Mungkin telinga kamu dimasuki pulpen, dipakuk tak pakai kampak di sini. Kamu bayangkan penyiksaan yang luar biasa. Mungkin terjadi nggak? Bisa terjadi. Apalagi gelatin, buku pancung di Perancis zaman dulu, kepalanya masuk ke apa namanya di papan, terus dari atas pisaunya dijatuhkan, gila, terus kepalanya menggelundung. Itu. Ada lagi, ini dalam Al-Quran juga sama, dibakar, setelah kulitnya matang, disembuhin lagi, dibakar lagi, kan begitu? Ya. Silakan Anda berimajinasi. Barangkali saja Anda merasa takut, merasa ngeri, sehingga Anda bisa mengurangi dosa-dosa Anda. Betul nggak? Iya. Itu pada akhirnya. Kemudian wa min warai akbaru minhu. Di belakang siksa neraka yang sangat keras itu ada yang lebih besar lagi, yang tidak dapat kau bayangkan. Jadi selagi masih bisa dibayangkan dalam pikiran, ada. Di balik itu ada yang lebih besar yang tidak bisa dibayangkan. Jadi artinya di sini poin yang penting bagi saya adalah, apalah artinya Anda meyakini adanya surga dan meyakini adanya neraka kalau itu tidak membentuk, tidak memberi pengaruh terhadap tingkah lakumu. Apa artinya kamu takut neraka kalau kamu biasa ngelacur, tetap aja ngelacur tiap hari? Apa artinya? Anda ingin masuk surga, ternyata setiap hari anak yatim terlantar, kau biarkan saja. Ternyata orang miskin yang kelaparan, kau biarkan saja. Apa artinya Anda ingin masuk surga? Jadi yang penting adalah, apakah engkau ingin masuk surga itu mendorong, sebagai faktor pendorong Anda berbuat baik kepada sesama? Itu saja persoalan. Saya ulangi lagi, yang menghantar, yang bisa menghantar surga dengan lebih smooth, ya, lebih licin, lebih mudah menuju surga adalah dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan kepada sesama, daripada ibadah-ibadah ritual itu. Dengan tanda kutip bahwa saya tidak merendahkan ibadah ritual, itu sudah selesai, itu wajib. Sholat itu wajib kan? Ya sudah selesai, wajib. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan sudah selesai. Tetapi artinya bahwa ibadah ritual itu tidak menjamin kalian sembahyang semua, tiap tahun naik Haji. ngewer tasbih semua, betul nggak? Terus pakai jubah semua, pakai sorban semua, lalu dijamin nggak negeri ini akan makmur? Makmur nggak? Setelah kalian sholat semua, tiap tahun naik haji semua, terus makmur nggak negeri kita ini? Yang membuat makmur itu adalah ibadah-ibadah sosial, kebersamaan, kesetiaan, kepedulian, supremasi hukum, itu kejujuran, etos kerja, itu yang bisa membangun kita jadi maju makmur.
Paham nggak? Nah, ini orang Islam ini terjebak lebih mengutamakan ibadah-ibadah seremonial daripada ibadah-ibadah sosial. Kata Tuhan, ibadah ritualmu bagaimanapun hebatnya, tapi ketika engkau abaikan ibadah sosial, anak yatim kau biarkan terlantar, orang fakir miskin kau biarkan kelaparan, agamamu bohong. Bohong, bukankah saya? Siapa yang ngomong? Tuhan. Ngomongnya nggak pernah tahu. Aro'aita, apakah kamu tidak tahu? Dengan aro'aita, apakah kamu tidak tahu? Itu bahasanya bahasa manglo, bahasa menyalahkan, bahasa menegur. Apakah engkau tidak tahu? Orang-orang yang agamanya bohong. Aro'aita ladzi yukadzibu biddin. Ini makanya bahasa Arab perlu diurai. Aro'aita itu Allah lagi menyalahkan kita, lagi menegur kita, lagi marah kepada kita, bukan sekedar bertanya. Kecuali kalau hal ro'aita, apakah engkau pernah melihat, itu tanya. Tapi aro'aita itu maknanya berbeda. Ini perlu diketahui. Seperti Nabi yang kita baca di apa namanya di Wamima, di Kiram Wamima, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Siti Maryam, kulama dakhala, setiap kali kulama masuk lagi. Kulama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba, ketika masuk mihrab, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria tidak menemukan banyak rizki di kamar Siti Maryam itu. Jadi bukan sekali, tapi masuk lagi ada rezeki lagi, masuk lagi ada kain, masuk lagi ada anggur, masuk lagi ada emas, semuanya ada semuanya. Sehingga dia mengatakan, dari mana kau dapatkan? Pertanyaannya, anna laki hada. Anna itu ya min aina maknanya. Anna itu maknanya min aina, dari mana. Nah, kalau Pak Tato sebagai dosen di IAIN, dia pakai mobilnya Pak BMW. Ya, mobilnya Agya. Saya bertanya, min aina laka hadza? Min aina. Dari mana kau dapatkan ini? Pasti dia beli dong. Bagaimana caranya? Kredit. Sampai sekarang belum lunas ya. Min aina, dari mana? Tapi Nabi Zakaria bertanyanya anna laki hadza, bukan minna tapi anna. Maknanya sama, min aina. Tapi bedanya pertanyaan anna itu ditujukan kepada Pak Afkar, seorang pegawai negeri, ya kan, kepala MTS, cadang pinggan, pakai mobilnya Bugatti. Wah, keren. Ya sekelas Rolls Royce lah, yang harganya 17 miliar. Sehingga mata saya melotot sambil mengangkat pundak saya tinggi-tinggi dan tangan terengadah. Anna laka hada, dengan penuh kekaguman. Dari mana kau dapatkan ini? Itu bedanya anna dan min aina. Itulah bedanya. Aroita dengan hal raita, itu bedanya. Artinya ini Tuhan betul-betul marah kepada kamu. Artinya paham, beli koplok bahwa orang itu agamanya bohong. Iya. Sekalipun rajin salat, kalau anak yatim kan dibiarkan terlantar, fakir miskinnya kelaparan tidak makan, kan begitu maksudnya.
itulah makanya kita kembali surga dalam imajinasi kita. Ya, kita pengen masuk surga. Baru saya yakin, Anda yakin ada surga kalau Anda terdorong untuk berbuat baik. Saya yakin Anda percaya ada neraka ketika Anda bisa mencegah kejahatan-kejahatan diri Anda. Takut. Apa katanya? Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut melanggar aturan Allah. Barangkali nanti di akhirat saya disiksa oleh Allah dengan siksa yang berat. Saya kira itu semacam itu. Jadi artinya bahwa tentang surga dan neraka saya akan bercerita kepada siapapun mungkin berbeda. Kalau yang nanya anak kecil, Buya, di surga ada apa? Sepur-sepur Jepang banyak. Betul nggak? Iya. Ya dong, sesuai dengan kondisi orangnya. Mesti begitu supaya dia tertarik kepengen masuk surga. Kalau menuju surga, apa yang terdorong? Sekolahnya rajin, ya, bangunnya tepat waktu, kan begitu. PR dikerjain semuanya, kan seperti itu. Jangan dikitkan dengan wiridan istighosah anak kecil mah. Ya, dengan sekolah yang rajin kan gitu semuanya. Nah itu. Jadi kalau yang nanya orang yang penikmat lagu-lagu Tarling, saya katakan ya Ajid mah kecil. Nah Norman saya kecil. Iya. Terus kenapa? Itu di sana saudaranya ada 1001 macam jenis Tarling di surga. Silakan. Pokoknya silakan ceritakan. Yang penting surga tempat segala kenikmatan. Sudah paham? Sudah paham? Namun demikian di balik itu semuanya ada yang lebih hebat lagi yang tidak bisa kau pikirkan. Apa itu? Bertemu dengan Tuhanmu. Itu persoalan. Iya, itu yang paling berharga adalah bertemu dengan Tuhanmu. Itu yang paling penting. Jadi akhirnya bagi anak-anak bolehlah merindukan surga. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya di atas 60 tahun, ya jangan kayak anak kecil dong. Ininya lebih dewasa lagi. Yang dirindukan bukan surganya, yang punya surga. Apa artinya saya kepengen masuk ke rumahnya Juleka? Yang saya cintai rumahnya apa Julekanya? Julekanya. Umpamanya saya masuk rumah, tapi Julekanya nggak nyapa saya, enak nggak? Ya ini yang jadi persoalan. Kamu pengen ketemu Allah apa pengen masuk surga? Kalau masuk surga tidak ketemu Allah, Anda akan kecewa kok. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Akhirnya yang penting adalah ketemu dengan Allah. Ana min wara'in na'im. Aku yang ada di belakang kenikmatan-kenikmatan yang kau bayangkan dalam pikiranmu. Walau arafani na'im lan qata'ani tan'im. Kenikmatan-kenikmatan sorga dengan air yang mengalirnya, dengan sungai susunya, dengan bidadarinya, dengan istananya, dengan segala kenikmatannya. Ya. Kalau andaikan kenikmatan itu kenal aku, lan qata'ani tan'im, maka kenikmatan itu tidak akan bisa memberikan kesenangan kepada kamu itu sendiri. Hilang semuanya. Itu. Wa man arafa ni'mata ru'yati, barang siapa yang telah mengetahui nikmatnya melihat aku, wa hadrati, dan nikmatnya bisa duduk di hadapanku, yandamu ala ma adha'a min waqtin, dia akan merasa kecewa karena sudah banyak buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Lidzalika ladza ilal jannati, ya, karena kamu mencari kelezatan surga,
kamu ujungnya kecewa. Ya, al-hisiyah yang sifatnya fisik, wa yahzunu ala ma fatahu min tatalwa ila wajhi, dan engkau akan bersedih hati ya karena kamu tidak punya kesempatan untuk bisa menatap wajahku. Saya datang ke sini bukan untuk melihat rumahmu wahai kekasihku, tapi ingin menemui, ingin menatap wajahmu. Andaikan engkau mengajak bertemu di bawah jembatan, oke, aku siap di bawah jembatan. Yang penting asal bertemu dengan. Rabi al-Adawiyah mengatakan, andaikan yang penting adalah aku bisa bertemu dengan Tuhanku. Andaikan aku bisa bertemu di neraka, maka aku akan memilih masuk neraka. Yang penting bisa bertemu dengan Tuhanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.